Apa itu komunikasi bisnis dalam organisasi? Komunikasi bisnis dalam organisasi adalah aktivitas mengirim dan menerima berbagai pesan atau informasi dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi itu sendiri. Contohnya dapat berupa produktivitas organisasi, tujuan yang akan dicapai, dan pekerjaan yang harus dilakukan di suatu organisasi. Yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang orientasinya lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Setiap pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi memiliki alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang-orang tertentu dalam komunitas organisasi tersebut. Fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada pesan tugas, yaitu pesan yang berkaitan dengan penerapan tugas masing-masing anggota organisasi. Lalu yang kedua ada pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan pengarahan organisasi. Lalu ada pesan kemanusiaan, yaitu pesan yang berkaitan dengan hubungan interpersonal dan konsep diri. Dan yang terakhir pesan pembaharuan, yaitu pesan yang berkaitan dengan perubahan yang timbul dalam organisasi. Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi merupakan proses timbal balik antara si pengirim dan si penerima pesan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Proses komunikasi akan dapat berlangsung secara efektif apabila komunikator menggunakan media yang tepat dalam menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Adapun proses komunikasi dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu sender atau penyampaian pesan dari komunikator. Yang kedua adalah encoding atau pengalian pikiran ke bentuk data. Yang ketiga adalah message atau pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah media sebagai sarana komunikasi. Yang kelima adalah decoding sebagai penafsiran makna pesan. Yang keenam adalah receiver atau proses penerimaan pesan. Yang ketujuh adalah response, yaitu reaksi komunikan. Yang kedelapan adalah feedback atau umpan balik atau tanggapan. Dan yang terakhir adalah noise atau gangguan. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi dalam organisasi. Terdapat 6 peranan jaringan komunikasi. Yang pertama adalah opinion leader atau pimpinan informal dalam organisasi. Yang kedua adalah gatekeepers atau individu yang mengontrol arus informasi antar anggota organisasi. Yang ketiga adalah kosmopolitis atau individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Yang keempat adalah bridge atau individu dalam organisasi yang menghubungkan antar kelompok. Yang kelima adalah liaison, perannya sama dengan bridge tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari satu kelompok. Dan yang terakhir adalah isolate atau anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Pembagian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat dibedakan atas jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal atau grapevine communication. Jaringan komunikasi formal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama vertikal dari atas ke bawah. Contoh jaringan komunikasi vertikal dari atas ke bawah yaitu penyampaian visi misi, perintah dan kebijakan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua adalah vertikal dari bawah ke atas. Contoh jaringan komunikasi vertikal dari bawah ke atas adalah mengemukakan problem, keluhan atau pertanyaan kepada atasan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi horizontal. Digunakan untuk menyalurkan informasi dari unit kerja yang sama. Contohnya berbagi informasi, mengkoordinir aktivitas, dan memecahkan problem. Sedangkan untuk komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur organisasi formal. Informasi yang disalurkan melalui komunikasi informal antara lain gosip, rumor, dan desas-desus. Komunikasi bisnis dalam kantor akuntan, jasa akuntan, dan pajak. Dalam dunia bisnis dibutuhkan komunikasi yang baik antar stakeholders untuk menciptakan sinergi yang baik dalam lingkungan kerja, terutama oleh pelaku usaha termasuk akuntan dan kantor jasa pajak.
akuntan memiliki tugas untuk menyampaikan informasi keuangan dengan benar, karena posisi seorang akuntan sebagai penanggung jawab keadaan fiskal perusahaan dan kantor jasa pajak bertugas untuk menyampaikan informasi tentang kontribusi wajib kita sebagai rakyat terhadap negara. Berikut adalah contoh video komunikasi bisnis dalam organisasi. Welcome everyone to today's meeting. What is the meeting agenda? I did not receive the notice. I was only told of the morning when I stepped into the office. Oh, I am sorry. I have told Elizabeth to send out the meeting notice to everyone. It's okay. This urgent meeting was called due to the current COVID-19 virus situation. Our suppliers cannot bring in the supply due to the situation in China. We will need to come out with a contingency plan fast so that we can meet our target. I got some suppliers' contacts from India and Turkey. I can try and see whether they have stocks. Great, Eliza. You check it out and update me. No problem. We will also need to request for a change of date for our other planned programs due to the current situation. Yep. I will get Gopal to look into the scheduling. Looks like we can end the meeting now so I can get what need to be done fast. Wow! Looks like we have the shortest meeting today. Thanks, Eliza. You are very resourceful and help us to get things moving really fast. Thanks, Ahmad.